سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai, kembali lagi bersama Mr. Farid di waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oh ya teman-teman, setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester, alhamdulillah Mr. lihat nilainya pada bagus semuanya. Tidak ada yang kurang, bahkan ada yang perfect score loh, ada yang 100 nilainya sempurna. Nah teman-teman, Mister harap kalian tidak jumawa, kemudian tidak merasa cukup atas ilmu yang telah kalian dapat. Terus tambah ilmu kalian ya, karena ilmu yang Mister ajarkan dan kalian dapat itu masih sangat sedikit sekali. Oke, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang kemarin telah kita coba bahas dan kemudian Mister insya Allah akan selesaikan pada hari ini. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman, kemarin kita telah sampai bahwa Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuangnya ke sumur kemudian dibawa seorang pedagang, kemudian dijual kepada kerajaan Mesir pada waktu itu. Kemudian teman-teman, tidak disangka ternyata Nabi Yusuf dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Teman-teman, ketika di penjara selama beberapa tahun, kemudian raja pun bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk itu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus kering. Kemudian ada juga 7 tangkai yang segar, kemudian ada 7 tangkai yang kering. Nah, teman-teman, raja pun menyuruh untuk para ahli pakar mimpi untuk menafsirkan mimpinya tersebut, tetapi semuanya tidak ada yang bisa. Nah, kemudian ada seseorang yang menunjukkan bahwa wahai raja, ada seorang di penjara yang ahli menafsirkan mimpi. Kemudian Nabi Yusuf pun dibawa ke hadapan raja dan Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi raja bahwa ternyata teman-teman akan ada 7 tahun di mana semuanya itu subur, makanan berlimpah, daging semuanya berlimpah, hewan ternak semuanya berlimpah. Nah, tetapi setelah 7 tahun itu ada kemudian ada 7 tahun masa kekeringan, masa paceklik. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan untuk menyimpan persediaan makanan selama masa kemakmuran tersebut selama 7 tahun untuk nantinya disimpan di masa 7 tahun paceklik. Maka raja pun mengangkat Nabi Yusuf untuk sebagai menteri bidang pangan. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu benar saja setelah 7 tahun masa panen yang sangat banyak sekali, kemudian tibalah masa 7 tahun paceklik. Semuanya orang di negeri tersebut kelaparan, tapi karena persediaan gudang yang sampai beribu-ribu gudang itu disediakan untuk masa 7 tahun paceklik, maka kesediaan pangan itu diatur sangat mencukupi sekali. Nah, kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu mendengar bahwa di Mesir itu ternyata ada persediaan makanan yang mencukupi. Maka ayahnya Nabi Yakub pun mengizinkan mereka untuk pergi. Setelah giliran mereka untuk mengambil bahan makanan, ternyata Nabi Yusuf kenal. Oh, ini saudara-saudara saya yang waktu itu memasukkan saya ke dalam sumur. Maka Nabi Yusuf pun mengatur strategi ketika Bunyamin akan mengambil bahan makanan. Nah, kemudian Nabi Yusuf pun membisiki, wahai Bunyamin, aku adalah Yusuf, kakakmu yang dibuang ke dalam sumur. Nah, aku akan mengatur cara agar kamu tinggal di sini dan saudara-saudara kita pergi ke ayah kita. Nah, kemudian Bunyamin itu pun terkejut. Nah, tapi langsung bisa mengendalikan diri dan kemudian aku akan memasukkan gelang kerajaan ke karung kamu, katanya.
Kemudian kamu akan dibawa kembali oleh bala tentara untuk dibawa kembali ke sini. Dan ternyata benar saja, ketika di perjalanan, karungnya Bunyamin itu yang sudah dimasuki gelang kerajaan oleh Nabi Yusuf itu ditangkap oleh kerajaan Bunyamin, dibawa ke Nabi Yusuf, dan kemudian gelang kerajaan disimpan kembali dan Bunyamin pun bersama Nabi Yusuf. Itu agar Bunyamin bersama Nabi Yusuf. Nah, kemudian saudara-saudaranya yang lain pun bingung, aduh gimana ini Bunyamin tertangkap, padahal Bunyamin kan anak yang baik gitu kan, tidak mana mungkin gitu mencuri. Nah, pulang ke ayahnya, Nabi Yakub pun makin sedih setelah kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kehilangan Bunyamin. Nah, kemudian menyuruh saudara-saudaranya untuk kembali bersama ayahnya. Dan ternyata teman-teman, setelah itu belum dikembalikan. Ayahnya belum ikut di rumah. Kemudian saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir untuk meminta keringanan hukuman untuk Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, aku adalah Yusuf alaihissalam. Sekarang bawa jubahku ini, kemudian panggil ayah ke sini. Nah, kemudian setelah itu sampai saudaranya di rumah kembali, jubahnya Nabi Yusuf kemudian diusapkan ke wajahnya, ke wajah ayahnya yang waktu itu karena saking bersedihnya buta. Tapi kemudian setelah diusapkan jubahnya Nabi Yusuf, kebutaan ayahnya itu dengan izin Allah maka langsung sembuh kembali. Maka ayahnya dan saudaranya semuanya dibawa lagi kembali ke Mesir dan dipertemukan dengan Yusuf dan Bunyamin. Sesungguhnya Nabi Yusuf pun berkata, sesungguhnya inilah mimpiku ketika masih kecil. Aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Dan inilah kenyataannya, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberiku banyak kebaikan, walaupun saudara-saudaraku, walaupun aku dan saudara-saudaraku semuanya itu mempunyai jalan masing-masing. Nah, teman-teman, untuk challenge hari ini silakan teman-teman catat seperti biasa 5 poin yang bisa teman-teman dapatkan dari kisah Nabi Yusuf ini. Sekian dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.